puji Tuhan, baik, sehat, luar biasa. Anak-anak kelas 1 semuanya, hari ini kita belajar tentang pelajaran 7 ya, pelajaran 7. Nah, pelajaran 7 ini judulnya adalah indahnya alamku ya, indahnya alamku, dimana di pelajaran 7 ini kita akan belajar tentang ciptaan Tuhan ya, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang ya. Tuhan menciptakan gunung-gunung dan selanjutnya ya. Banyak sekali ya yang Tuhan ciptakan. Nah, anak-anak semua, nanti anak-anak akan kasih gambar tentang ciptaan Tuhan. Apa saja yang Tuhan ciptakan ya? Apa saja yang Tuhan ciptakan. Nah, sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi tadinya gelap ya. Gelap, tidak ada terang sama sekali. Ya, tidak ada ciptaan Tuhan yang lain ya. Lalu Tuhan mulai menciptakan langit dan bumi ya, dan ciptakan cakrawala dan lain-lainnya ya. Akhirnya terakhir Tuhan menciptakan manusia. Kenapa manusia diciptakan Tuhan hari terakhir? Karena Tuhan menginginkan manusia menikmati semua ciptaan Tuhan ya. Begitu indahnya alam yang Tuhan ciptakan, begitu indahnya semua ciptaan yang Tuhan ciptakan ya. Kalau kita melihat di sekeliling kita ya, kalau kita lihat di sekeliling kita, daerah rumah kita, atau mungkin kita jalan-jalan ke pantai, di sana kita akan melihat ya, ada di pantai kita bisa melihat ombak ya, kita bisa melihat perahu-perahu kapal ya, kita bisa melihat binatang-binatang di pantai ya nak ya. Nah, banyak sekali. Atau kita berjalan-jalan di pegunungan, nah kita melihat gunung ya, kita melihat pohon apa saja yang ada di pegunungan ya. Nah, mungkin kita juga sedang berjalan daerah misalnya kita daerah danau ya. Nah, kita bisa melihat ikan-ikan yang ada di danau, binatang-binatang yang ada di danau. Juga mungkin kita ke daerah persawahan ya. Nah, kita pergi ke daerah persawahan, di sana kita akan melihat padi ya, tanaman-tanaman padi, dan mungkin ada yang tanaman jagung ya. Nah, masih banyak lagi ciptaan Tuhan di tempat lain. Bahkan ada ciptaan Tuhan air terjun ya nak ya, air terjun. Nah, Tuhan menciptakan air terjun yang sangat indah ya. Air terjun ini Tuhan ciptakan ya, yang sangat indah. Lalu bisa juga kita melihat ada gurun pasir ya nak ya. Gurun pasir juga Tuhan juga ciptakan gurun pasir. Sungai-sungai ya nak ya, Tuhan juga ciptakan sungai-sungai. Perkebunan ya, hutan. Nah, Tuhan ciptakan banyak sekali di bumi ini ya. Tentunya untuk kita, untuk manusia. Nah, semua ciptaan Tuhan saling melengkapi ya. Ciptaan Tuhan semuanya saling melengkapi. Manusia membutuhkan hewan ya, dan membutuhkan tanaman ya. Lalu tanaman dan hewan pun juga membutuhkan manusia. Tanaman membutuhkan hewan ya. Dan seperti itulah yang Tuhan ciptakan makhluk hidup, saling melengkapi atau saling membutuhkan ya. Contoh misalnya, jika tidak ada manusia ya, ada hewan tapi tidak ada tanaman, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah ya, manusia tidak bisa menikmati sayuran ya, buah-buahan. Nah, begitu juga dengan hewan tidak bisa makan, apalagi hewan-hewan yang makannya rumput ya nak ya. Ya, hewan-hewan yang makannya rumput. Nah, itu mereka nggak bisa
makan rumput ya. Kasihan mereka pun kelaparan. Bahkan ada binatang-binatang yang mereka membangun rumahnya di atas tanaman ya, seperti burung ya, membangun rumahnya di atas tanaman buat sangkar. Kelelawar juga ya, tempat tinggalnya juga di pepohonan. Nah seperti itu ya anak-anak semua, salah satu contoh yang Miss Beatrix akan katakan di sini ya, bahwa kita semua saling melengkapi, saling membutuhkan ya. Begitu luar biasanya ciptaan Tuhan, begitu indahnya ciptaan Tuhan, saling melengkapi. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita ciptaannya atau alam yang begitu indah ya, tapi kita juga harus melestarikan dan merawat ciptaan Tuhan ya. Kita harus melestarikan dan merawat ciptaan Tuhan ya. Seperti contoh kita punya tanaman di rumah. Nah tanaman kita ya yang di rumah atau hewan peliharaan kita yang di rumah itu adalah tanggung jawab kita untuk memberikan mereka makanan ya. Kalau tanaman kita siram, kita kasih pupuk ya, supaya tanamannya subur dan sehat. Kalau binatang peliharaan kita pun kita juga harus kasih makan supaya tidak mati ya, karena itu adalah tanggung jawab kita ya, memelihara ciptaan Tuhan dari yang terkecil sekalipun ya di rumah kita ya. Bagaimana dengan lingkungan yang lain? Kita merawatnya, tidak membuang sampah sembarangan di pantai ataupun dimanapun, supaya pantai kita bersih ya. Itu cara kita untuk melestarikan alam atau membuat alam ini baik ya, tidak membuang sampah yang bisa mengakibatkan banjir ya, atau pantai menjadi kotor ya. Nah anak semua, dan ciptaan Tuhan yang lain adalah benda-benda penerang. Nah anak semua pikirkanlah kalau misalnya tidak ada benda penerang ya, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, apa yang terjadi ya? Wah, kita akan gelap ya. Kalau kita menutup mata kita, nah seperti itulah keadaan kita ya di bumi ini jika Tuhan tidak menciptakan benda-benda penerang ini. Maka dari itu Tuhan menciptakan benda-benda penerang untuk menerangi bumi ya, supaya kita tidak gelap. Nah anak-anak semua, apa saja benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan? Ada matahari ya, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nah semuanya Tuhan ciptakan. Matahari berguna untuk menyinari ya bumi di pagi hari sampai sore hari ya. Lalu dia terbenam, dia terbit di pagi hari dan terbenam, terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Nah sedangkan bulan dan bintang akan keluar ya, akan terbit itu akan terlihat di malam harinya, akan terlihat di malam hari bulan dan bintang. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang. Yang jelas bintang itu banyak jumlahnya ya. Nah dan matahari itu besar ya, besarnya bukan seperti ini, besar sekali ya, dan panas ya. Tidak ada satupun yang bisa dekat dengan matahari karena pasti akan terbakar ya anak ya. Banyak manfaat matahari untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup ya, untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup. Nah itu tentang pelajaran 7 ya, tentang indahnya alamku ya. Banyak sekali ciptaan Tuhan. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memberikan alam yang begitu indah ini kepada kita. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan ciptaan Tuhan ya. Kalau jalan-jalan kemanapun sama orang tua, ke pantai ya, ke gunung ya. Di sini ada gunung ya, Gunung Sri Bintang ya. Terus ke mana lagi? Ke air terjun juga ada di sini air terjunnya. Ke persawahan, oh di sini nggak ada persawahan ya. Nah kemanapun kita pergi atau kita jalan-jalan bersama orang tua, melihat indahnya ciptaan Tuhan ya, kita patut bersyukur ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena memberikan alam yang begitu indah dan semua yang indah yang bisa kita lihat dan kita
nikmati. Itu saja dari Miss Beatrix. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.